Saya, James Edward Hartley, Profesor Sejarah Asia Tenggara di Universitas Oxford, berusia 58 tahun. Selama 30 tahun terakhir, saya mengajar tentang kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan dinamika pasca kolonial. Buku-buku saya sering dikutip. Nama saya muncul di jurnal-jurnal ternama. Saya yakin pengetahuan saya tentang Indonesia lebih lengkap daripada kebanyakan orang Indonesia sendiri. Ketika tawaran datang, saya hampir menolak. Program pertukaran dosen 6 bulan di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Gaji tidak seberapa. Fasilitas pasti jauh di bawah standar Oxford. Tapi dekan fakultas saya bersikeras. Ini kesempatan langka, James. Anda bisa membawa perspektif barat yang objektif ke sana. Saya akhirnya setuju. Bukan karena uang atau prestis. Saya ingin melihat sendiri. Ingin membuktikan teori-teori saya di lapangan. Saya membayangkan mahasiswa-mahasiswa yang haus ilmu, menanti pencerahan dari seorang profesor Inggris. Saya membayangkan diri saya berdiri di depan kelas, menjelaskan kesalahan-kesalahan interpretasi sejarah yang selama ini mereka pelajari secara emosional. Sebelum berangkat, saya membaca ulang laporan-laporan Bank Dunia dan Transparency International. Korupsi masih tinggi. Birokrasi lambat, infrastruktur pendidikan tertinggal. Saya juga membaca beberapa artikel tentang demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh. Saya menggelengkan kepala. Masih seperti dulu, gumam saya. Negara besar, tapi belum dewasa. Saya mengemas 2 koper besar. Baju formal, buku-buku tebal, laptop cadangan, dan beberapa botol air mineral Inggris. Saya tidak percaya air keran di sana. Di Bandara Heathrow, istri saya, Margaret, memeluk saya erat. "Jangan terlalu keras pada mereka, James," katanya sambil tersenyum kecil. "Saya hanya akan jujur," jawab saya. Dia menggeleng pelan, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Penerbangan panjang. 12 jam ke Singapura, lalu transit 2 jam, kemudian 2 jam lagi ke Jakarta. Di pesawat, saya menonton dokumenter tentang erupsi gunung berapi di Jawa. Saya mencatat beberapa poin. Mungkin bisa saya masukkan ke kuliah tentang hubungan manusia dan alam dalam budaya agraris. Bandara Soekarno-Hatta terasa sesak begitu pintu pesawat terbuka. Udara panas dan lembab langsung menempel di kulit. Bau campuran keringat, parfum murah, dan sesuatu yang manis. Mungkin makanan goreng? Saya mengerutkan hidung. Petugas imigrasi tersenyum lebar. "Selamat datang di Indonesia, Pak Profesor," katanya dalam bahasa Inggris yang kaku. Saya mengangguk sopan, tapi dalam hati berpikir, sudah mulai dengan senyuman berlebihan. Saya naik taksi resmi ke hotel di Jakarta. Perjalanan 1 jam, tapi terasa seperti 3 jam. Mobil berhenti start tanpa henti. Klakson berbunyi terus-menerus. Motor menyelinap di sela-sela mobil seperti ikan kecil di antara hiu. Supir taksi, seorang pria bertubuh kurus bernama Pak Budi, terus berbicara. "Pertama kali ke Indonesia, Pak?" "Iya," jawab saya singkat. "Wah, pasti kaget ya sama macetnya." Dia tertawa lepas. Saya hanya mengangguk. Di dalam hati saya berpikir, ini bukan macet, ini kekacauan. Malam itu di kamar hotel, saya membuka jendela. Suara klakson masih terdengar samar dari jalan raya di bawah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang asing. Suara merdu, panjang, bergema. Allahu Akbar. Suara azan maghrib. Saya menutup jendela dengan cepat. Besok pagi harus mulai jam 5. Gumam saya kesal. Saya tidak suka bangun pagi karena suara yang mengganggu. Saya berbaring di tempat tidur. Pikir saya melayang ke ruang kuliah di Oxford. Ke mahasiswa-mahasiswa yang diam, mencatat setiap kata saya. Ke perpustakaan yang sunyi. Ke kopi hitam yang tidak terlalu manis. Saya tersenyum kecil. 6 bulan saja. Saya akan menyelesaikan tugas, menulis 1 artikel lagi, lalu pulang. Saya akan membawa pulang cerita tentang bagaimana saya membantu mereka melihat sejarah dengan lebih rasional.
Saya mematikan lampu. Gelap. Hanya suara AC yang berdengung pelan. Dan dari luar, samar-samar, azan masih bergema. Saya menarik selimut sampai ke dada. Besok akan berbeda, pikir saya. Besok saya mulai mengajar. Pagi itu saya bangun lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 4.30. Suara azan subuh bergema lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Saya menarik bantal menutupi telinga. Tidak berhasil. Suara itu menembus dinding hotel. Lembut, tapi tegas. Saya menghela napas panjang, lalu bangkit. Baiklah, kalau begitu saya mulai hari lebih awal. Sarapan di restoran hotel terasa biasa saja. Nasi goreng, telur mata sapi, dan teh manis yang terlalu pekat. Saya hanya memakan sedikit. Perut saya belum terbiasa. Di meja sebelah, sekelompok turis Belanda tertawa keras sambil memotret piring makanan. Saya memandang mereka dengan sedikit jijik. Turis biasa, pikir saya. Saya berbeda. Saya di sini untuk bekerja. Pak Budi, sopir taksi kemarin, sudah menunggu di lobi. Dia mengenakan kemeja batik lengan pendek yang sedikit kusut. Pagi, Pak Profesor. Siap ke Yogyakarta? Saya mengangguk. Kita naik kereta, bukan pesawat, tanya saya. Lebih hemat waktu, Pak. Dan lebih Indonesia, jawabnya sambil tersenyum lebar. Saya tidak membalas senyuman itu. Perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta memakan waktu hampir 8 jam. Kereta ekonomi penuh sesak. Saya duduk di dekat jendela, tapi AC-nya tidak dingin. Udara terasa lengket. Di sebelah saya, seorang ibu menggendong bayi kecil. Bayi itu menangis sesekali, tapi ibunya hanya mengayun pelan sambil bersenandung. Saya memindahkan pandangan keluar jendela. Sawah hijau membentang luas. Gunung-gunung kecil muncul di kejauhan. Pemandangan itu indah, saya akui. Tapi saya tetap merasa tidak nyaman. Di setiap stasiun, penjual naik ke gerbong. Es teh, kopi, bakso, siomay. Mereka berteriak bersahutan. Suara itu memekakkan. Saya menggelengkan kepala. Di Inggris, orang antre diam-diam di peron. Pak Budi, yang ternyata ikut naik kereta yang sama, duduk 2 baris di depan saya. Dia membeli 2 bungkus nasi dan menawarkan 1 kepada saya. Silakan, Pak. Ini nasi ayam dari stasiun sebelumnya, masih hangat. Saya menolak halus. Terima kasih, saya sudah kenyang. Dia mengangguk, lalu makan dengan lahap. Saya memperhatikan caranya makan. Tangan kanan, lambat, penuh perhatian. Ada sesuatu yang sopan dalam gerakan itu. Kereta akhirnya tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta, sore menjelang maghrib. Udara lebih sejuk dibandingkan Jakarta. Bau kemenyan samar-samar tercium dari arah keraton. Saya menghirup dalam-dalam tanpa sadar. Pak Budi membantu membawakan koper saya. Kita naik ojek ke kampus, Pak. Lebih cepat. Ojek? Iya, motor. Tenang saja, Pak. Sopirnya sudah biasa bawa turis. Saya ragu sejenak. Tapi tidak ada pilihan lain. Saya naik ke belakang seorang pemuda bertopi hitam. Dia memakai helm cadangan untuk saya. Pegang erat, Pak, katanya riang. Saya memegang pinggangnya dengan kaku. Jalanan Yogyakarta ternyata lebih kacau daripada yang saya bayangkan. Mobil, motor, becak, jalan kaki. Semuanya bergerak tanpa aturan yang jelas. Klakson berbunyi tanpa henti. Supir ojek saya meliuk-liuk di antara kendaraan lain dengan santai. Kadang dia hampir menyenggol trotoar. Saya menutup mata beberapa kali. Hati-hati, seru saya sekali. Dia hanya tertawa. Tenang, Pak, ini biasa. Saya tidak tahu harus marah atau kagum. Kampus universitas terletak di pinggir kota. Gedung-gedungnya sederhana, catnya sudah agak pudar. Pohon-pohon beringin besar menaungi halaman. Mahasiswa berlalu lalang dengan sepeda dan motor. Banyak yang mengenakan batik atau kaos sederhana. Saya turun dari ojek.
Kaki terasa lemas. Pak Budi sudah menunggu di gerbang. "Selamat datang di kampus, Pak Profesor." Dia menyerahkan kunci kamar asrama dosen tamu. Saya mengangguk lemah. "Terima kasih, Pak Budi." Dia tersenyum lagi. "Sama-sama. Besok pagi saya jemput jam 7. Kuliah pertama jam 8. Saya hanya mengangguk. Malam itu di kamar kecil yang ber-AC bocor, saya duduk di tepi tempat tidur. Koper masih belum dibuka. Saya memandang keluar jendela. Lampu-lampu kampus redup. Suara jangkrik bercampur dengan suara motor yang lewat. Lalu, sekali lagi, azan Isya terdengar. Kali ini saya tidak menutup jendela. Saya hanya duduk diam, mendengarkan. Suara itu terasa menenangkan, entah kenapa. Tapi saya cepat-cepat menggelengkan kepala. "Jangan mulai sentimental, James," gumam saya sendiri. Saya membuka laptop, menyiapkan slide kuliah pertama. Judulnya, Kesalahan Umum dalam Penulisan Sejarah Kemerdekaan Indonesia, Perspektif Barat. Saya tersenyum kecil. Besok mereka akan mendengar sesuatu yang baru. Pagi itu jam 7 tepat, Pak Budi sudah menunggu di depan asrama. Dia mengendarai motor tua berwarna biru pudar. "Selamat pagi, Pak Profesor. Siap untuk hari pertama?" Saya mengangguk, meski perut terasa sedikit mual. Mungkin karena teh manis kemarin, atau mungkin karena gugup yang tidak biasa. Saya naik ke belakang motornya. Kali ini saya lebih santai. Jalan pagi Yogyakarta terasa segar. Angin sepoi-sepoi membawa bau daun basah setelah hujan malam. Kampus ramai dengan mahasiswa. Mereka bergerombol di bawah pohon beringin. Beberapa membawa buku tebal. Yang lain sibuk dengan ponsel. Saya melangkah masuk ke gedung Fakultas Sejarah. Ruang kelas sudah disiapkan. Proyektor sederhana. Kursi-kursi kayu yang agak usang. Saya menyambungkan laptop. Slide pertama muncul di layar. Kesalahan umum dalam penulisan sejarah kemerdekaan Indonesia. Mahasiswa mulai masuk satu persatu, sekitar 30 orang. Umur mereka sekitar 20 tahun. Mereka tersenyum sopan saat melihat saya. "Permisi, Pak. Selamat pagi, Bapak Profesor." Saya mengangguk kembali. Dalam hati saya berpikir, terlalu banyak senyuman. Ini bukan pesta. Saya berdiri di depan, menunggu ruangan penuh. Jam 8 tepat, saya mulai. "Selamat pagi. Saya James Hartley dari Oxford. Hari ini kita bahas perspektif Barat terhadap sejarah Anda." Saya menjelaskan poin pertama, tentang bagaimana sejarah Indonesia sering dilihat sebagai reaksi terhadap kolonialisme Belanda saja. Saya katakan itu terlalu sederhana, harus ada analisis ekonomi global. Mahasiswa mendengarkan diam. Mereka mencatat dengan cepat. Tidak ada yang bertanya. Saya lanjut ke slide kedua. Contoh tentang peran Jepang dalam kemerdekaan. Saya bilang itu bukan pemberian, tapi strategi perang. Masih diam. Hanya anggukan-anggukan kecil. Saya mulai kesal. "Apa ada pertanyaan?" tanya saya. Seorang gadis di baris depan angkat tangan pelan. "Iya, Pak. Apakah perspektif Barat selalu lebih objektif?" Suara dia lembut, tapi tajam. Saya tersenyum. "Tentu saja, kami punya akses data historis yang netral." Dia mengangguk, tapi matanya seolah bilang lain. Kuliah berlanjut. Saya bicara tentang Soekarno. Saya katakan kepemimpinannya karismatik, tapi tidak efisien. Mahasiswa tetap sopan. Tidak ada debat panas seperti di Oxford. Mereka hanya tersenyum saat saya selesai. "Terima kasih, Pak." Satu persatu mereka keluar. Saya duduk sendirian di kelas kosong. Rasanya aneh. Di Inggris, mahasiswa akan bertengkar soal teori. Di sini, mereka terlalu hormat. Mungkin mereka takut salah, atau mungkin mereka tidak paham. Siang itu saya makan di kantin kampus. Nasi kuning dengan ayam goreng. Rasanya enak, meski pedas. Beberapa mahasiswa mendekat. "Boleh bergabung, Pak?" Saya mengangguk. Mereka duduk, mulai bicara ringan. Tentang cuaca, tentang makanan favorit. Tidak ada diskusi serius. Saya coba memancing.
Bagaimana pendapat kalian tentang kuliah tadi? Mereka saling pandang. Bagus sekali, Pak. Kami belajar banyak. Lagi-lagi senyuman. Saya menghela nafas dalam hati. Ini bukan kritik, ini pujian palsu. Sore menjelang, saya kembali ke asrama. Capek. Saya buka buku catatan. Tulis beberapa poin untuk kuliah besok. Tiba-tiba suara itu datang lagi. Allahu Akbar. Azan zuhur? Tidak, ini asar. Suara dari masjid dekat kampus. Bergema kuat. Saya berdiri di jendela. Melihat mahasiswa berhenti sejenak. Beberapa bergegas ke musola. Yang lain terus berjalan, tapi dengan langkah pelan. Suara itu terasa mengganggu. Saya tutup jendela. Tidak bisa konsentrasi, gumam saya. Di Inggris, tidak ada suara seperti ini. Hanya lonceng gereja sesekali. Tapi ini setiap hari, 5 kali. Saya gelengkan kepala. Mungkin saya harus beli penyumbat telinga. Malam itu saya telepon Margaret. Bagaimana hari pertama, James? Biasa saja, mahasiswa terlalu sopan. Tidak ada tantangan. Dia tertawa kecil. Mungkin itu budaya mereka, hormat pada guru. Saya tahu, tapi ini membuat kuliah membosankan. Kau harus adaptasi. Saya diam sejenak. Lihat saja nanti. Setelah telepon, saya tidur. Tapi mimpi saya aneh. Saya berdiri di kelas, bicara panjang lebar. Mahasiswa tersenyum, tapi tidak mendengar. Suara azan menenggelamkan suara saya. Saya bangun kaget. Jam 2 pagi. Gelap. Hanya suara jangkrik. Saya minum air. Pikir saya melayang. Mungkin besok lebih baik. Tapi dalam hati, saya ragu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas baru. Saya bangun pagi, minum kopi hitam dari kantin. Lalu berjalan ke kelas. Jalan setapak kampus dipenuhi daun jatuh. Angin pagi membawa aroma tanah basah. Saya suka itu, meski tidak mau mengakui. Kuliah kedua tentang dinamika pasca kolonial. Saya jelaskan teori ekonomi. Mahasiswa masih diam, mencatat rapi. Tapi kali ini, ada 1-2 yang tersenyum kecil saat saya beri contoh. Setelah kelas, seorang mahasiswa laki-laki mendekat. Nama dia Andi. Pak Profesor, boleh tanya di luar kelas? Saya mengangguk. Kita bicara di kantin saja. Dia tersenyum lebar. Baik, Pak. Saya traktir wedang ronde. Di kantin, udara panas bercampur bau gorengan. Saya duduk di bangku kayu. Andi pesan 2 mangkuk wedang ronde. Bola-bola kenyal dengan kuah jahe hangat. Saya coba 1 suap. Manis dan pedas. Enak, kata saya pelan. Dia tertawa. Pertama kali coba, Pak. Ini minuman khas Jogja, bikin tubuh hangat. Kami bicara tentang kuliah tadi. Dia tanya soal buku saya. Saya jelaskan singkat. Tapi dia balik tanya, menurut Pak, apa peran rakyat kecil dalam sejarah itu? Saya jawab teori. Dia angguk. Tapi di sini kami punya gotong royong. Itu kekuatan kami. Saya mengerutkan kening. Gotong royong? Maksudnya bekerja sama? Iya, Pak. Bantu-membantu tanpa pamrih. Saya diam. Dalam hati pikir, itu idealis. Di dunia nyata, orang egois. Sore itu saya jalan-jalan di sekitar kampus, melihat mahasiswa gotong kursi. Mereka siapkan acara seminar. Tidak ada yang perintah, semua gerak sendiri. Satu angkat, yang lain susun, tertawa riang. Saya berhenti, memperhatikan. Seorang dosen lewat. Dia ikut bantu angkat meja. Tidak ada hierarki. Saya gelengkan kepala. Di Oxford, ada staf khusus untuk itu. Malamnya hujan deras. Air bocor dari atap asrama. Saya kesal. Ambil ember. Tapi tiba-tiba ketuk pintu. 2 mahasiswa basah kuyup.
Pak, kami dengar atap bocor. Ini kami bawa terpal. Saya terkejut. Siapa suruh kalian? Tidak ada, Pak. Kami lihat hujan besar. Pasti bocor. Mereka naik atap, pasang terpal cepat. Hujan masih deras, tapi mereka tertawa. Sudah, Pak, aman sekarang. Saya beri handuk. Terima kasih, ini luar biasa. Mereka geleng. Biasa saja, Pak, gotong royong. Saya duduk sendirian setelah mereka pergi. Pikir saya berputar. Di Inggris, tetangga jarang saling bantu. Di sini, orang asing seperti saya pun dibantu. Beberapa hari kemudian, saya ikut kegiatan kampus. Ada kerja bakti membersihkan sungai kecil di belakang. Saya ragu awalnya, tapi Andi ajak. Ayo Pak, seru loh. Saya ikut, ambil sapu dan karung. Mahasiswa, dosen, bahkan satpam ikut. Kami bersihkan sampah. Air sungai dingin, bau lumpur. Tapi suasana hangat. Orang saling guyur air. Tertawa. Saya ikut angkat batu besar. 3 orang bantu. Kuat, Pak, kata mereka. Saya tersenyum tanpa sadar. Ini pertama kali saya rasakan kebersamaan seperti ini. Azan maghrib terdengar saat kami selesai. Semua berhenti. Beberapa sholat di musola terdekat, yang lain duduk istirahat. Suara azan kali ini terasa berbeda. Bukan mengganggu. Seperti panggilan pulang. Saya duduk di pinggir sungai. Kaki basah. Pikir saya, mungkin gotong royong ini yang buat mereka kuat. Tapi saya cepat tepis. Ini hanya satu sisi. Masih ada masalah lain. Malam itu saya tulis jurnal. Hari ini saya lihat gotong royong. Hangat. Tapi apakah ini efisien? Saya tutup buku, tidur dengan pikiran campur aduk. Besok kuliah lagi, mungkin saya mulai ubah slide sedikit. Sesuaikan dengan apa yang saya lihat. Beberapa minggu berlalu, saya mulai terbiasa dengan ritme kampus. Kuliah berjalan lancar, mahasiswa tetap sopan. Saya bahkan mulai menyukai wedang ronde di kantin. Tapi suatu hari, sesuatu terjadi. Itu membuat saya ragu lagi. Pagi itu saya ke ruang administrasi. Mau ambil dokumen untuk seminar. Petugas di sana seorang wanita parubaya. Dia tersenyum ramah. Silakan tunggu sebentar, Pak. Saya duduk. Dia sibuk dengan kertas-kertas. Lalu dia berbisik pelan. Pak, mungkin ada uang rokok untuk percepatan. Saya mengerutkan kening. Uang rokok? Maksudnya? Dia tersenyum malu. Iya, Pak, sedikit saja. Untuk kopi. Saya mengerti seketika. Itu sogok kecil. Saya gelengkan kepala. Tidak perlu, saya tunggu saja. Dia angguk. Tapi dokumen baru siap 2 jam kemudian. Siang itu saya cerita ke Andi. Dia mahasiswa yang sering diskusi. Andi, apa ini biasa di sini? Dia diam sejenak. Iya Pak, kadang-kadang. Untuk hal kecil. Saya kesal. Ini korupsi. Di Inggris, ini bisa dipenjara. Andi tersenyum kecil. Bukan korupsi besar, Pak. Hanya adat. Saya tidak puas. Adat? Ini merusak sistem. Dia angguk. Mungkin ya, tapi banyak yang gaji kecil. Saya diam. Dalam hati pikir, ini alasan klasik. Malamnya saya baca laporan online tentang korupsi di Indonesia. Angka tinggi. Banyak kasus kecil di birokrasi. Saya ingat laporan Transparency International. Indonesia masih di bawah rata-rata. Saya gelengkan kepala. Saya tahu ini akan terjadi. Saya tulis jurnal. Hari ini lihat korupsi kecil. Uang rokok. Sungguh mengecewakan. Besoknya, hal serupa lagi. Di kantor fakultas. Saya minta ruang untuk rapat. Staf bilang, bisa Pak, tapi mungkin perlu sedikit untuk petugas kebersihan. Saya marah dalam hati. Ini universitas, bukan pasar. Saya bayar dengan enggan. 100.000 rupiah. Kecil, tapi rasanya salah.
Saya kembali ke asrama. Duduk sendirian. Pikir saya berputar. Bagaimana bisa maju kalau begini terus? Azan zuhur terdengar. Saya tutup telinga. Suara itu sekarang terasa ironis. Mereka sholat 5 kali sehari. Tapi praktek sehari-hari seperti ini. Saya bangkit. Jalan ke taman kampus. Lihat mahasiswa belajar di bawah pohon. Mereka tampak polos. Tapi apakah mereka tahu? Atau sudah biasa? Sore itu saya temui dosen lokal. Nama dia Bu Ratna, dosen antropologi. Saya curhat. Bu, ini korupsi kecil merajalela. Dia angguk pelan. Iya Pak, masih jadi masalah. Lalu kenapa tidak diubah? Dia tersenyum. Butuh waktu. Budaya kami rumit. Saya tidak mengerti. Rumit bagaimana? Nanti saya jelaskan. Besok ikut minum teh? Saya setuju. Mungkin ada penjelasan. Malam itu hujan lagi. Saya tidur gelisah. Mimpi tentang Oxford. Di sana semuanya transparan. Tidak ada uang rokok. Saya bangun pagi. Azan subuh bergema. Kali ini suara itu terasa menyindir. Saya minum kopi. Pikir, mungkin saya terlalu keras. Tapi hati saya kecewa dalam. Sore berikutnya, saya bertemu Bu Ratna di sebuah warung kecil dekat kampus. Dia sudah menunggu di meja kayu rendah. 2 gelas teh hangat di depannya. Aroma jahe dan serai menyengat hidung. Saya duduk. Terima kasih sudah mau datang Pak James, katanya lembut. Saya angguk. Saya ingin tahu lebih dalam soal uang rokok itu. Dia tersenyum kecil. Baiklah, mari kita bicara santai. Bu Ratna adalah dosen senior. Usianya sekitar 50 tahun. Rambutnya diikat rapi. Dia pakai kebaya sederhana. Kami minum teh pelan-pelan. Angin sore bertiup sepoi. Daun-daun beringin bergoyang di atas kami. Dia mulai cerita. Uang rokok bukan korupsi murni, Pak. Itu akarnya dari budaya kami. Saya mengerutkan kening. Budaya? Maksudnya? Dia angguk. Ingat gotong royong yang Pak lihat kemarin? Itu sisi baiknya. Saya ingat kerja bakti di sungai. Iya, tapi apa hubungannya? Dia jelaskan pelan. Gotong royong adalah bantu-membantu. Tapi di zaman modern, itu berubah. Dia jeda sejenak, minum tehnya. Lama-lama, orang mulai harap imbalan kecil. Bukan sogok, lebih seperti ucapan terima kasih. Saya diam. Pikir saya berputar. Di barat, itu tetap korupsi. Dia tersenyum sabar. Mungkin, tapi di sini gaji pegawai rendah, harga naik terus. Dia cerita tentang sejarah. Dulu, di desa, orang beri makanan setelah bantu panen. Itu normal. Sekarang, di kota, jadi uang kecil. Uang rokok adalah bentuk itu. Bukan paksaan, tapi adat. Saya gelengkan kepala. Tapi ini merusak transparansi. Dia setuju. Iya, kami sedang perbaiki. Ada undang-undang anti korupsi. Tapi dia tambah. Jangan lihat hanya sisi buruk. Lihat juga kepercayaan dalam hubungan. Kami bicara lama. Saya tanya soal mahasiswa. Apa mereka tahu ini salah? Dia jawab. Banyak yang tahu. Mereka demo untuk perubahan. Saya ingat artikel tentang demonstrasi. Mungkin saya salah paham. Dia tersenyum. Bukan salah paham. Hanya belum lengkap. Dia cerita pengalaman pribadi. Dulu, saya tolak uang rokok. Tapi rekan saya bilang, ini bukan sogok, ini hormat. Sekarang, dia ajar mahasiswa bedakan antara adat dan korupsi. Azan asyar terdengar dari kejauhan. Suara itu bergema lembut. Bu Ratna berhenti bicara. Dia lihat jam. Saya harus sholat dulu, Pak. Saya angguk. Silakan. Dia pergi ke musola kecil di belakang warung. Saya duduk sendirian.
minum teh yang sudah dingin. Pikir saya campur aduk. Mungkin uang rokok bukan akhir dunia, tapi tetap salah. Atau mungkin ada nuansa yang saya lewatkan. Setelah Bu Ratna kembali, kami lanjut bicara. Dia tanya tentang Inggris. Di sana, apakah semuanya sempurna? Saya tertawa kecil. Tidak. Ada birokrasi lambat, ada nepotisme halus. Dia angguk. Lihat, setiap tempat punya kelemahan. Saya akui. Mungkin saya terlalu cepat menilai. Dia tambah. Indonesia sedang berkembang. Kami punya Pancasila. Itu panduan. Saya ingat kuliah saya tentang Pancasila. Tapi sekarang terasa berbeda. Bukan hanya teori. Ini hidup dalam orang-orang. Malam menjelang. Kami berpisah. Terima kasih, Bu. Ini membuka mata saya. Dia tersenyum. Sama-sama, Pak. Besok seminar besar. Siap? Saya angguk. Siap. Saya jalan pulang ke asrama. Jalanan Yogyakarta mulai ramai. Lampu-lampu menyala. Bau sate dari pinggir jalan. Saya berhenti beli 1 porsi. Makan pelan sambil jalan. Rasanya enak. Pikir saya, mungkin korupsi kecil ini bagian dari perjuangan. Tapi hati saya masih ragu. Besok seminar. Saya harus tampil baik. Saya buka laptop di asrama. Ubah slide sedikit, tambah poin tentang budaya lokal. Azan maghrib bergema. Kali ini saya dengar dengan tenang. Mungkin ini pengingat bahwa segalanya punya ritme sendiri. Hari seminar akhirnya tiba. Saya siap dengan slide baru. Judulnya, Persatuan dan Kebinekaan dalam Sejarah Modern Indonesia. Saya tambah poin dari Bu Ratna tentang gotong royong dan Pancasila. Ruang auditorium penuh, sekitar 100 orang. Mahasiswa, dosen, bahkan tamu dari luar. Saya berdiri di podium. Jantung berdegup kencang. Ini kesempatan saya tunjukkan pengetahuan. Saya mulai bicara. Jadi, Persatuan Indonesia bukan hanya slogan. Saya jelaskan dari perspektif Barat, bahwa itu mirip federalisme di Eropa, tapi dengan sentuhan kolonial. Mahasiswa mendengarkan. Beberapa angguk. Saya lanjut. Kebinekaan sering disalahartikan sebagai keragaman semata. Saya bilang itu strategi politik Soekarno untuk satukan suku-suku, tapi kurang efisien di era global. Ruangan masih tenang. Lalu, sesi tanya-jawab. Seorang mahasiswa laki-laki di baris belakang angkat tangan. Nama dia Rian. Tahun akhir. Saya kenal dia dari kelas. Selalu diam, tapi mata pintar. Permisi, Pak Profesor. Suara dia tenang. Menurut saya, Pak, ada kesalahan kecil. Saya tersenyum. Silakan, Rian. Apa itu? Dia berdiri pelan. Persatuan bukan strategi politik saja. Dia jeda. Itu jiwa kami. Dari zaman kerajaan kuno. Dia sebut contoh Majapahit. Bagaimana kerajaan itu satukan pulau-pulau. Bukan paksa, tapi saling menghormati. Saya balas. Itu benar, tapi dalam konteks modern, itu perlu adaptasi. Dia geleng pelan. Adaptasi ya, Pak, tapi bukan ubah inti. Dia lanjut. Kebinekaan bukan keragaman semata, itu toleransi aktif. Dia kutip Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu. Dia tanya balik. Di Barat apakah ada yang seperti itu? Ruangan diam. Semua mata ke saya. Saya ragu sejenak. Pikir saya berputar cepat. Saya jawab. Di Eropa ada Uni Eropa. Mirip. Tapi Rian tersenyum kecil. Beda, Pak. Uni Eropa soal ekonomi. Kami soal hati. Dia tambah. Gotong royong bukan teori, itu praktek harian. Dia cerita singkat tentang desanya. Bagaimana orang beda agama bantu bangun masjid atau gereja. Saya diam. Argumen saya terasa lemah. Lalu, dosen lain angkat suara. Iya, Pak James.
Mungkin perspektif Barat terlalu rasional. Mahasiswa lain setuju. Mereka bicara pelan, tidak kasar, tapi jelas. Saya merasa disudutkan. Wajah panas. Saya coba balas. Tapi data historis bilang lain. Rian jawab lagi. Data ya, Pak. Tapi data dari mana? Dari arsip Belanda? Ruangan tertawa kecil. Bukan mengejek, tapi setuju. Saya merasa kecil. Seminar berakhir. Tepuk tangan sopan. Tapi saya tahu, mereka hormat pada saya sebagai tamu, bukan pada ide saya. Saya kembali ke podium. Kumpul kertas dengan tangan gemetar. Bu Ratna mendekat. Bagus, Pak, diskusi hidup. Saya angguk lemah. Tapi saya kalah. Dia geleng. Bukan kalah, belajar. Saya tidak jawab. Malam itu saya duduk di asrama. Sendirian. Pikir saya kacau. 30 tahun karir. Buku-buku saya. Semua berdasarkan data Barat. Mungkin saya salah. Mungkin saya tidak paham jiwa Indonesia. Saya ingat foreshadowing kecil dari kelas pertama. Mahasiswa diam, bukan karena takut, tapi karena hormat. Dan sekarang mereka bicara. Saya ingin pulang, ingin tinggalkan semua. 6 bulan terlalu lama. Saya telepon Margaret. James, apa yang terjadi? Saya cerita singkat. Dia diam. Mungkin ini saatnya kau dengar lebih banyak. Saya tutup telepon, merasa hancur. Azan Isya bergema. Suara itu terasa menusuk, seperti panggilan. Tapi bukan untuk saya. Saya tutup jendela. Gelap. Hanya suara hujan tipis di luar. Saya berbaring. Pikir, apa saya gagal? Mimpi malam itu buruk. Saya berdiri di auditorium kosong. Suara Rian bergema. Kau tidak paham, Pak. Saya bangun berkeringat. Jam 3 pagi. Saya minum air. Besok harus hadapi lagi. Tapi hati saya berat. Setelah seminar, saya menghindari semua orang. Saya tutup pintu asrama. Tidak jawab pesan dari Andi atau Bu Ratna. Saya duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut. Pikir saya berputar kacau. 30 tahun sia-sia, gumam saya. Saya merasa seperti pohon tua yang ditebang. Akarnya tercabut. Hari berikutnya, saya tidak ke kelas. Saya bilang sakit ke dekan. Dia mengerti, tapi saya tahu itu bohong. Saya hanya ingin sendirian. Siang itu, hujan turun deras. Saya lihat dari jendela. Air mengalir di jalan kampus. Mahasiswa berlarian dengan payung. Saya ingat kerja bakti dulu. Bagaimana mereka tertawa di hujan. Sekarang, saya merasa asing. Malam datang cepat. Saya keluar asrama diam-diam. Naik becak ke Malioboro. Supir becak tua. Dia bicara sedikit. Kemana, Pak? Malioboro saja. Dia angguk. Jalanan basah. Lampu neon berkedip. Bau kemenyan dan sate campur aduk. Saya turun di ujung jalan. Bayar lebih. Dia tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya jalan pelan di Malioboro. Kerumunan orang, pedagang kaki lima berteriak. Batik murah, souvenir! Saya lihat kain batik berwarna cerah. Motif rumit. Saya sentuh satu. Lembut. Tapi hati saya berat. Saya ingat kuliah saya tentang budaya Jawa. Saya bilang itu simbol harmoni. Tapi sekarang, terasa kosong. Seorang pedagang mendekat. Mau beli, Pak? Bagus untuk hadiah. Saya geleng. Tidak, terima kasih. Dia tidak memaksa. Hanya tersenyum. Lanjut jualan ke orang lain. Saya terus jalan. Melewati toko perak, lihat cincin dan kalung. Cahaya lampu memantul. Saya berhenti di depan penjual jamu. Wanita tua dengan selendang. Dia aduk ramuan. Aroma kunyit dan jahe kuat.
Mau coba, Pak? Untuk kesehatan. Saya ragu. Apa ini? Jamu beras kencur. Bikin badan segar. Saya beli 1 gelas. Minum pelan. Rasanya pahit manis. Hangat di tenggorokan. Dia lihat saya. Pertama kali ke Jogja, Pak? Bukan, tapi rasanya baru. Dia tertawa kecil. Indonesia banyak kejutan. Saya angguk. Mungkin dia benar. Malam semakin larut. Orang mulai berkurang. Saya duduk di bangku trotoar. Lihat mobil lewat. Suara gamelan samar dari kejauhan. Irama pelan. Menenangkan. Saya tutup mata. Ingat seminar. Kata-kata Rian. Jiwa kami. Saya buka mata. Merasa kesepian. Ingin pulang ke Oxford. Ke perpustakaan sunyi. Ke kopi pahit. Tiba-tiba, suara itu datang. Allahu Akbar. Azan Isya dari masjid terdekat. Bergema di malam. Suara merdu. Panjang. Saya dengar dengan hati-hati. Kali ini bukan mengganggu. Seperti panggilan. Panggilan untuk renung. Saya lihat orang-orang bergegas ke masjid. Baju putih bersih, wajah tenang. Saya tetap duduk. Suara azan memenuhi udara. Saya rasakan getar di dada. Mungkin ini tanda bahwa saya perlu dengar lebih dalam. Hujan gerimis mulai lagi. Saya bangkit. Jalan pulang pelan. Basah. Tapi hati sedikit ringan. Di beca, supir bilang, "Malam indah ya, Pak?" Saya angguk. Iya. Kembali ke asrama. Saya mandi air hangat. Tidur dengan pikiran baru. Besok mungkin saya temui Rian. Mungkin saya minta maaf. Atau minta ajar. Azan masih bergema di mimpi saya. Kali ini seperti teman. Pagi berikutnya saya bangun dengan hati lebih tenang. Hujan semalam sudah berhenti. Udara segar. Saya minum kopi di kantin. Lihat Andi duduk sendirian. Saya mendekat. Andi, apa kabar Rian? Saya ingin bicara dengannya. Andi tersenyum. Baik, Pak. Dia di perpustakaan. Saya antar ya. Saya angguk. Terima kasih. Perpustakaan kampus sepi. Bau buku lama dan kertas. Rian duduk di sudut. Buku tebal di depannya. Dia lihat saya. Mata terkejut. Pak Profesor, selamat pagi. Saya duduk di seberang. Rian, maaf atas seminar kemarin. Saya ingin dengar lebih banyak. Dia diam sejenak. Lalu tersenyum pelan. Tidak apa, Pak. Mari kita bicara. Kami mulai dari awal. Saya tanya soal Majapahit. Dia jelaskan pelan. Bukan kerajaan biasa, Pak. Mereka satukan suku dengan hormat. Dia ambil buku. Tunjuk peta kuno. Lihat ini. Pulau-pulau beda, tapi satu visi. Saya angguk. Di buku saya bilang itu kekuasaan. Dia geleng. Bukan kekuasaan, kebersamaan. Dia cerita tentang neneknya, di desa kecil di Jawa. Orang beda agama hidup damai. Bantu-membantu. Itu persatuan sejati. Saya rasakan sesuatu berubah. Pikir saya terbuka. Rian, saya datang ke sini untuk mengajar. Dia lihat saya dalam. Tapi mungkin Pak yang perlu belajar. Saya diam. Benar. Saya cerita tentang Oxford. Bagaimana saya lihat dunia dari buku, tidak dari hati orang. Dia angguk. Trituk bukan milik satu orang, Pak. Itu dibagi. Kata dia mirip universal truth saya. Saya tersenyum kecil. Mungkin saya salah paham sejak awal. Kami bicara lama tentang Pancasila. Dia bilang itu bukan dokumen, itu nafas harian. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Saya tanya soal korupsi. Dia akui, masalah besar. Tapi kami perjuangkan.
Dia cerita demo mahasiswa. Mereka turun ke jalan, bukan untuk rusuh, untuk perubahan. Saya ingat laporan Bank Dunia, tapi sekarang terasa berbeda. Ini bukan angka, ini orang nyata. Siang menjelang. Azan zuhur bergema dari masjid. Rian bangkit. "Saya sholat dulu, Pak." Saya angguk. "Silahkan." Dia pergi. Saya duduk sendirian. Dengar azan dengan hati baru. Suara itu sekarang seperti teman lama. Mengingatkan saya bahwa hidup punya ritme, bukan selalu rasional. Setelah sholat, Rian kembali. Kami lanjut bicara. Dia ajak saya ke desanya besok. "Lihat sendiri, Pak." Saya setuju. "Baik, saya ingin lihat." Kami berpisah. Saya jalan keluar perpustakaan. Langkah lebih ringan. Saya lihat mahasiswa lain. Mereka tersenyum. Sekarang, senyuman itu terasa tulus. Bukan palsu. Malam itu, saya tulis jurnal. Hari ini, Rian ubah saya. Saya tutup buku. Telepon Margaret. "Aku mulai paham, sayang." Dia tertawa. "Bagus, lanjutkan." Saya tidur nyenyak. Mimpi tentang Jawa, gunung hijau, orang tersenyum. Besok, kuliah terakhir. Saya siap. Dengan hati baru. Hari terakhir kuliah datang terlalu cepat. Saya berdiri di depan kelas. Ruangan penuh. Mahasiswa duduk rapi. Beberapa membawa catatan, yang lain tersenyum pelan. Saya lihat Rian di baris depan. Dia angguk kecil. Saya tarik napas dalam. "Terima kasih atas 6 bulan ini," kata saya pelan. Suara saya bergetar sedikit. Saya mulai kuliah. Judulnya sederhana. Belajar dari Indonesia. Sebuah pengakuan. Saya tidak pakai slide rumit, hanya cerita. Saya cerita tentang kedatangan saya, dengan koper penuh buku dan hati penuh prasangka. Saya bilang jujur. Saya pikir saya tahu segalanya. Mahasiswa diam. Mendengar. Saya cerita tentang gotong royong. Bagaimana itu ubah saya. Bukan teori, tapi tindakan nyata. Lalu saya bicara tentang uang rokok. Saya akui kecewa awalnya, tapi sekarang paham. Itu bagian dari perjuangan, saya tambah dari Bu Ratna. Budaya rumit, tapi kami sedang berubah. Beberapa mahasiswa angguk. Saya lihat mata mereka cerah. Saya lanjut, tentang persatuan. Kalian ajar saya, persatuan bukan strategi. Saya kutip Rian. Itu jiwa. Dia tersenyum kecil. Saya cerita tentang Malioboro, malam itu. Saat saya merasa hancur. Dan azan datang. Seperti panggilan. Saya jeda. Trituk bukan sesuatu yang saya bawa. Saya ulang universal truth. Itu yang kita temukan bersama saat kita rendah hati. Ruangan hening. Lalu tepuk tangan pelan. Bukan riuh, tapi tulus. Setelah kelas, mahasiswa mendekat. Andi beri hadiah kecil. Sebuah kain batik. Untuk ingat Jogja, Pak. Saya pegang lembut. Terima kasih. Bu Ratna datang. Semoga pulang dengan hati baru. Saya angguk. Pasti. Rian yang terakhir. Kami juga belajar dari Pak. Kami berjabat tangan. Hangat. Sore itu saya kemas barang. Asrama terasa kosong. Saya duduk di jendela. Lihat kampus. Pohon beringin besar. Mahasiswa berlalu lalang. Saya tersenyum kecil. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Gumam saya. Itu signature sentence pertama. Lalu, mungkin saya salah paham sejak awal. Ya, benar. Malam menjelang. Saya ke bandara. Pak Budi jemput lagi. Motor biru pudar. Kembali ke Inggris, Pak? Iya, tapi hati saya tinggal sedikit di sini. Dia tertawa.
Bagus, datang lagi ya. Di jalan, angin malam sejuk. Bau kemenyan samar. Saya hirup dalam. Di bandara, saya duduk tunggu pesawat. Orang ramai, tapi hati tenang. Tiba-tiba suara itu datang. Allahu Akbar. Azan maghrib. Bergema dari speaker. Saya tutup mata. Dengar penuh. Suara merdu, panjang. Seperti teman lama. Pengingat. Bahwa hidup penuh pelajaran. Bukan dari buku saja, tapi dari orang. Dari hati. Pesawat lepas landas. Saya lihat Jawa dari atas. Lampu-lampu berkelip. Gunung samar. Saya pegang batik di tas. Terima kasih Indonesia, gumam saya. 6 bulan, bukan akhir, awal baru. Saya pulang dengan cerita dan hati yang lebih besar.